Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada pertemuan kali ini akan membahas tentang bangun ruang sisi datar yang terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan untuk kelompok yang lain adalah bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut, tabung, dan bola. Kemudian tujuan dari mempelajari bangun ruang sisi datar adalah yang pertama, kalian dapat mencari volume, kemudian luas permukaan, dan menerapkan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah tentang unsur-unsur bangun ruang. Kemudian macam-macam bangun ruang sisi datar yang terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Nanti kita akan pelajari tentang pengertian, bagian-bagian, sifat bangun, jaring-jaring, dan rumus yang berlaku pada setiap bangun ruang sisi datar. Yang terakhir, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, bangun ruang mempunyai unsur-unsur yang terdiri dari sisi. Kita ambil contoh ABCD, sisi bagian bawah, EFGH, sisi bagian atas. Kemudian rusuk dari AB, BC, CD, AD, dan seterusnya. Kemudian titik sudut bisa diperhatikan ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian diagonal ruang, perhatikan HB atau PH, garis putus-putus berwarna background kuning. Kemudian AC, diagonal bidang sering disebut juga dengan diagonal sisi. Jadi A ke C atau B ke D atau A ke F atau mana lagi B ke G dan seterusnya. Kemudian bagian yang lain adalah bidang diagonal. Perhatikan warna bidang diagonal bangun di dalam bangun ruang ini yang berwarna agak coklat. Ini merupakan bidang diagonal. Apa yang dimaksud dengan sisi? Sisi merupakan daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari sebuah bangun ruang. Kemudian rusuk merupakan perpotongan dua buah bidang yang berwujud garis. Sisi jelas, kemudian rusuk dari A ke B, B ke C. Kemudian titik sudut perpotongan tiga buah rusuk. Kita ambil titik A dari rusuk AB, kemudian AB, kemudian AE. Diagonal bidang atau diagonal sisi merupakan diagonal yang terletak pada bidang-bidang pembentuk bangun ruang atau pada sisi bangun ruang, contoh AC. Kemudian diagonal ruang, garis yang melintasi ruang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang. Tidak sebidang maksudnya apa? Bidang bawah dengan bidang atas, atau bidang samping sini dengan bidang samping sini. Yang terakhir, bidang diagonal. Ini merupakan suatu bidang yang melintasi ruang dalam bangun. Jadi dia di tengah-tengah ruang. Secara umum, unsur-unsur dari bangun ruang sisi datar tersebut terdiri dari sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang atau sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Bisa kalian perhatikan dari mulai kubus, balok, prisma segi 5, prisma segi N, 5 segi 3, dan 5 segi 4. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Khusus untuk prisma segi N ini akan kita ganti sejumlah sisinya. Misalkan segi 3, berarti sisi 3 tambah 2, jadi nanti ada 5. Kemudian rusuk 3 kali 3 9, titik sudut 2 kali 3 6, diagonal sisi 3 kurang 1 2, 2 kali 3 6. Kemudian diagonal ruang 3 kurang 1 2, 2 kali 3 6. Kemudian bidang diagonal 3 kurang 3 0, setengah kali 3 kali 0 0. Jadi tidak mempunyai bidang diagonal. Untuk prisma limas juga sama, tidak punya. 5 segi 4 sama, juga tidak punya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah
kubus. Bangun ruang sisi datar kubus. Sisinya datar, tidak melengkung. Kalau melengkung, maka disebut bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama, kubus ini merupakan sebuah bangun ruang datar yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud persegi atau bujur sangkar. Nama lain dari kubus adalah bidang 6 beraturan. Perhatikan gambar, kita langsung ke bagian-bagian kubus. Ada bidang atau sisi, kemudian ada rusuk, kemudian ada diagonal ruang, kemudian ada diagonal sisi, kemudian ada titik sudut, kemudian ada bidang alas, dan ini adalah salah satu contoh bidang diagonal. Sisi kongruen ada 6, dari alas, kemudian tutup. Sisi tegak adalah sisi yang berdiri, yang menghubungkan antara alas dengan tutup. Kemudian rusuk ada 12 sama panjang dari AB, BC, CD, AD, dan seterusnya. Titik sudut ada 8, titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian diagonal bidang atau diagonal sisi, di setiap sisi ini ada 2, karena sisinya 6 kali 2, sehingga totalnya diagonal sisi ada 12. Kita mulai dari AC, BD, kemudian AF, BE, dan seterusnya. Diagonal ruang sama panjang ada 4 buah, dari A ke G, B ke H, C ke F, C ke E, D F. Kemudian bidang diagonal kongruen berjumlah 6, dari mulai yang HCGE seperti ini, miring, nanti ini temennya BDHF, kemudian nanti dari ABGH, kemudian dari CDEF, dan dari sini BCHE, dari sini AFGD, satu lagi dari BDHF, kemudian lagi, oh ya sudah habis, jadi totalnya 6. Sifat bangun kubus, sisinya sama karena berbentuk persegi, akibatnya mempunyai luas yang sama. Rusuk kubus panjang sama, kemudian diagonal sisi juga panjangnya sama. Diagonal ruang panjang sama, kemudian bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang. Maksudnya persegi panjang, kita ambil contoh. AE akan sama dengan CG, AC ini diagonal sisi, sehingga panjangnya berbeda dengan AE atau CG, maka panjang dan lebarnya berbeda. Bidang diagonal membentuk bangun persegi panjang. Berikutnya tentang jaring-jaring kubus. Apa sih jaring-jaring ini? Jaring-jaring ini adalah jika bangun itu dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya, kemudian direntangkan, maka akan membentuk suatu bangun datar yang disebut sebagai jaring-jaring. Nah, ini jaring-jaring kubus. Kita beri warna tutup oranye, agak coklat ya, kemudian alas sebagai warnanya biru. Yang paling umum jaring-jaring kubus ada 11. Sebenarnya masih banyak kita bisa buat, tapi yang secara umum ini ada 11. Biru alas, oranye atau agak coklat ini tutup. Jadi berbeda-beda. Misalkan di sini sebagai alas, di sini tutup. Misalkan di sini sebagai alas, di sini sebagai tutup. Nah, ini bisa kalian perhatikan contohnya. Kemudian pada kubus berlaku rumus yang pertama volume. Ini sisi pangkat. Kemudian luas 6 kali sisi pangkat 2. Panjang diagonal bidang atau diagonal sisi, sisi akar 2. Panjang diagonal ruang, sisi akar 3. Luas bidang diagonal sisi pangkat 2 akar 2. Nanti kita akan bahas contoh-contohnya pada bagian akhir. Berikutnya bangun balok. Balok merupakan bangun ruang sisi datar, mempunyai 3 pasang sisi segi 4. Contohnya kita perhatikan 3 pasang sisi segi 4-nya, dari yang di depan ini dengan belakang, samping dengan samping, atas dengan bawah. Nah, ini yang dimaksud dengan 3 pasang sisi segi 4. Panjangnya berbeda, mengikuti panjang, lebar, dan tinggi.
bagian-bagiannya, bidang sisi, kemudian rusuk, kemudian ada diagonal sisi, diagonal ruang, titik sudut, ada bidang tegak, kemudian ada bidang datar, ada bidang diagonal, sama seperti kubus. Kemudian sisi ada 6, ada alas, kemudian ada atas, ada sisi tegak. Kemudian rusuk terdapat 12 buah, dikelompokkan menjadi 3, ada panjang, lebar, dan tinggi. Panjang ini kalian perhatikan AB, kemudian CD, kemudian lebar adalah BC, FG, kemudian tinggi adalah AE atau CG, dan seterusnya. Berikutnya, titik sudut berjumlah 8 titik, sama seperti kubus. Diagonal bidang atau sisi ada 12, diagonal ruang juga ada 4. Kemudian bidang diagonal berbentuk persegi panjang ada 6. Ini diagonal sisi 12 dan bidang diagonalnya ada 6. Kemudian diagonal ruang ada 4. Sifat balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Jadi 2 pasang sisi berbentuk persegi panjang. Perhatikan, depan dengan belakang, panjang, lebar, samping dengan samping, lebar, tinggi. Kemudian atas dengan bawah, atas dan bawah kita bagi dengan panjang, lebar, depan dan belakang, panjang dengan tinggi, panjang dengan tinggi. Rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Sejajar maksudnya gimana? Kita perhatikan AB sejajar dengan CD. Sejajar ini jika garisnya diperpanjang, kita perpanjang. Nah, ini kita perpanjang. Tidak akan bertemu di satu titik. Ini namanya garis sejajar. Kemudian diagonal sisi pada bidang yang berhadapan sama panjang. Contohnya, diagonal sisi BE dengan CH itu sama. Jadi kalau pada bidang di sini ini sama. Jadi BE dengan CH ini sama. Atau kita ambil di bagian sini akan sama dengan di bagian sini. Berikutnya, kemudian diagonal ruang juga sama panjang semua. Masing-masing bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Berikutnya, jaring-jaring balok. Jadi rusuk-rusuknya atau sisi dipotong dan direntangkan, maka akan membentuk jaring-jaring balok. Pada umumnya kita kenal ini ada 1, 2, 3, 4, ada 12 model jaring-jaring balok. Dengan perhatikan di bagian biru ini samping, kemudian ini yang agak berwarna merah bata ini bagian depan dan belakang, kemudian berwarna putih ini atas dan bawah atau alas dan tutup. Ini warna berbeda-beda menyesuaikan bagian depan samping, kemudian atas bawah, samping samping. Silahkan diperhatikan. Rumus pada balok hampir sama dengan kubus. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian luas permukaan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi kalikan 2. Panjang diagonal bidang atau sisi ini menggunakan rumus Pythagoras. Jika pada sisi yang mempunyai panjang dan lebar, berarti panjang pangkat 2 ditambah lebar pangkat 2. Kemudian di akar. Jika menggunakan sisi panjang dan tinggi, panjang pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Jika menggunakan sisi lebar dan tinggi, lebar pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Kemudian jangan lupa untuk di akar, karena ini menggunakan rumus Pythagoras. Panjang diagonal ruang menjumlah dari semua sisinya. Panjang pangkat 2 tambah lebar pangkat 2 tambah tinggi pangkat 2. Kemudian jangan lupa untuk di akar. Keterangan P panjang, L lebar, T tinggi merupakan rumus-rumus pada balok. Contohnya akan kita bahas di bagian akhir. Bangun berikutnya, prisma. Perhatikan gambar, mulai dari gambar A, B, C, D merupakan prisma yang berbeda-beda.
Prisma merupakan suatu bangun ruang sama 3 dimensi karena mempunyai isi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Jadi kalian perhatikan bagian alas dan tutup. Ini kita ambil sebagai tutup. Ini kita ambil sebagai alas. Di sini kita buat sebagai tutup. Di sini sebagai alas. Perhatikan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Segi 4. Jadi antara atas dan bawah atau tutup dan alas ini mempunyai bentuk yang sama. Jadi tidak akan berbeda. Contohnya ini segi 5, ini segi 3, kemudian ini segi 4 juga. Hanya posisinya dimiringkan. Kemudian sisi tegak. Sisi tegak itu yang mana? Sisi tegak ini yang ini. Nah, ini namanya sisi tegak. Kemudian di depannya, ini samping, ini belakang, ini depan. Jadi ada 4 sisi tegaknya. Berbentuk persegi, persegi panjang atau jajar ginjal. Contohnya ini persegi panjang, ini juga bisa persegi atau persegi panjang. Ya, ini miring, ini jajar ginjal. Dilihat dari tegak rusuknya, prisma dibagi menjadi 2, prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak, ini contohnya prisma tegak. Jadi kalau dibaca ini prisma tegak segi 3, prisma tegak segi 5, prisma tegak segi 4. Ini prisma miring segi 4. Perbedaan antara prisma tegak dan prisma miring adalah hanya pada tutup dan alas. Jika pada tegak, rusuk-rusuknya antara alas dan tutup tegak lurus, jadi atas bawah sejajar. Untuk prisma miring, jadi antara alas dan tutup ini tidak sejajar dan tidak tegak lurus, maka disebut miring. Kemudian ditinjau dari bentuk alas ataupun tutup, nanti dibagi menjadi segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 10, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bangun prisma yang memiliki alas dan tutupnya berbentuk lingkaran disebut dengan tabung. Bukan prisma lingkaran, tapi prisma yang berbentuk tabung. Bagian-bagian prisma hampir sama dengan kubus dan balok, mempunyai bidang atas tutup, bidang alas, kemudian mempunyai rusuk tegak, mempunyai rusuk mendatar, kemudian titik sudut sama, mempunyai bidang diagonal, ya nanti juga akan mempunyai diagonal sisi. Tapi tidak semua prisma punya diagonal sisi seperti ini. Diagonal ruang dari sini ke sini, ini diagonal ruang, ya. Kemudian sifat-sifat prisma mempunyai titik sudut, sisi, juga rusuk. Kemudian kita ambil jaring-jaringnya, jadi ini prisma segitiga, kita bongkar. Perhatikan bagian ini dan bagian ini. Nah, ini merupakan alas dan tutup. Jadi bagian sini ini tutup, bagian sini adalah alas. Jadi yang menjadi tutup atau alas selalu bangun segi berapa? Kalau yang bagian ini adalah sisi tegak, ini sisi tegak yang bertanda X, ini sisi tegak. Nah, ini untuk yang lain juga sama ya. Prisma segi 5. Nah, ini segi 5. Kalian bisa perhatikan tutupnya berbentuk segi 5, alasnya juga segi 5. Jadi kalau dibongkar dari samping seperti ini, seperti kalian membongkar kardus dari samping dan meninggalkan tutup dan alas. Kalau dibongkar seperti ini tutup. Nah, perhatikan ini tutupnya. Bagian yang tadi ini tulis ini tutup. Kemudian ini adalah alas. Nah, yang di sini adalah sisi tegaknya. Ini adalah sisi tegak. Itu adalah sisi tegak. Berikutnya
prisma segi 6. Nah, perhatikan nih, ini model-model pembungkus makanan ada ini yang menggunakan ini, tapi namanya lupa. Nanti kalian bisa cek di pasar atau di swalayan, ada yang berbentuknya prisma segi 6. Jadi kalau dibongkar seperti ini merupakan jaring-jaring dari prisma. Ini bagian tutup, ini bagian alas, ini bagian sisi. Ini adalah sisi tekan. Kemudian rumus pada prisma volume. Dari volume cukup mudah, hanya tinggal mencari luas alas kali tinggi. Luas alas, ya kalau nanti alasnya berupa segitiga, ya luas alasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2, kemudian dikali tinggi prisma. Tinggi prisma itu yang mana sih? Tinggi prisma ini yang ini namanya tinggi prisma. Jarak antara alas dan tutup itu namanya tinggi. Nah, kalau di sini ini tingginya di sini, ini tinggi. Kalau yang segi 6, nah ini di sini, nah ini tingginya. Jadi jarak antara tutup dan bagian alas ini namanya tinggi prisma. Nah, ini jarak alas dan tutup itu sama dengan tinggi prisma. Cukup mudah, simpel. Seperti balok kan? Jadi ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Kemudian luas permukaan. Luas permukaannya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Luas alas tadi jelas, kalau alasnya ini segitiga, ya udah tinggal cari alas kali tinggi bagi 2 kali 2. Kemudian keliling alas kali tinggi. Bagaimana keliling alas? Keliling alas ini adalah diperoleh dari, perhatikan yang segitiga, paling mudah segitiga. Perhatikan segitiga. Ini ada alas, bagian sini ada alasnya segitiga, ini ada tinggi segitiga, kemudian di sini ini ada sisi miring. Jadi perhatikan sisi ini, dan sisi ini. Nah, yang sini adalah alas. Ini tinggal kalian jumlahkan, kemudian dikali tinggi. Nah, bagian sini tinggi prisma. Tinggi prisma. Jadi keliling alas kali tinggi. Hanya di sini untuk hitung keliling di sisi tegaknya. Ini menggunakan rumus yang ini. Nah, nanti kita akan bahas soalnya di berikutnya limas. Nah, perhatikan gambar limas. Macam-macam limas dari segitiga, segi 4, segi 5, segi 6. Ini yang paling jelas membedakan dengan gambar balok kubus kemudian prisma adalah perhatikan ujung di atas. Nah, ini spesial. Puncak atau titik puncak ini hanya dipunyai oleh limas. Jadi bisa sebut dengan puncak. Nah, ini puncaknya nih. Nah, ini puncak. Hanya ada pada bank limas, selebihnya tidak ada. Jika segitiga beraturan, perhatikan sisinya. Ya, sisinya ada 3. Jika segi 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sisi segitiganya ada 4. Segi 5 beraturan, ya sisinya sisi tegak. Ada sisi tegak ini yang berdiri, ada 5. Segi 6 beraturan, ya sisi tegaknya ada 6, mengikuti sesuai namanya. Kalau total jumlah sisi, kalian tambahkan 1 lagi, karena untuk alas. Yang ini kan alas. Nah, ini kan alas. Pengertian limas ini sama, bangun ruang sisi datar yang berbentuk 3 dimensi dibatasi oleh alas berbentuk segi N, dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain.
Kemudian bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Nah, ini yang spesial. Dia spesial karena punya puncak. Kalau yang lain tidak punya. Kemudian limas dengan alas berbentuk lingkaran disebut dengan kerucut. Jadi kerucut sebenarnya adalah limas, tapi alasnya berbentuk lingkaran. Seperti tadi, kalau prisma yang alasnya berbentuk lingkaran disebut dengan tabung. Langsung kita ke bagian limas, ada rusuk tegak. Nih, yang miring ini namanya rusuk tegak. Kemudian ini bidang diagonal, ini bidang tegak. Kemudian nanti juga punya tinggi ya. Jadi untuk tinggi limas, ini dari atas kita garis ke bawah. Nah, ini tingginya, ini tinggi limas, ini tingginya, ini tinggi limas. Kemudian jumlah sisi tegak sama dengan jumlah sisi alas. Jika sisi tegaknya 3, berarti alasnya berubah segi 3. Kalau sisi tegaknya 5, berarti alasnya segi 5, dan seterusnya. Kemudian jumlah rusuknya adalah kelipatan 2 dari bentuk alas. Jadi kalau alasnya segitiga, rusuknya pasti 2 kali 3, 6, dan seterusnya. Kemudian tinggi limas adalah jarak terpendek dari titik puncak limas menuju bidang alas limas. Ini selalu tegak lurus, perhatikan, ini selalu tegak lurus. Nah, maaf gambarnya tidak lurus, ini selalu tegak lurus. Seperti biasa, jika kita buka limas, dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya, nanti akan membentuk jaring-jaring limas. Ini kita ambil limas segitiga. Nah, ini contohnya. Ya, bagian tengah ini adalah alas ya. Ini bagian alas. Ini bagian alas. Kemudian ini sisi, ini sisi, ini sisi tegak. Berikutnya limas segi 4. Ini merupakan bangun ruang dengan alas segi 4. Bisa persegi panjang, bisa jajar genjang, apa saja, yang penting sisinya 4. Kemudian mempunyai puncak. Dari puncak ini sampai ke titik O, PO ini merupakan tinggi limas. Jika dibuka jaring-jaringnya seperti ini, di tengah merupakan alas, kemudian ini ada 4 segitiga. Nah, di tengah segitiga ini merupakan tinggi dari segitiga. Jika PO merupakan tinggi dari limas. Tinggi dari limas. Limas segi 5 merupakan bangun ruang sisi datar dengan alas segi 5. Jika dibuka, jaring-jaringnya akan membentuk bintang dengan jumlah segitiga ada 5. Kemudian untuk limas segi 6, sisi alasnya berubah segi 6 dan segitiganya ada 6. Untuk volume limas, ini kita hitung dari sepertiga luas alas dikali tinggi. Sebagai contoh, jika limas segi 4 ini alasnya persegi, berarti luas alasnya adalah sisi kali sisi. Kemudian kita bagi 3 dan kita kalikan dengan tinggi limas. Tinggi limasnya adalah yang ini. Nah, ini tinggi limas. Kemudian luas alasnya kita pakai ini. Nah, ini kita cari dulu luas alas. Kemudian kalau sudah, nanti kita bagi 3. Untuk luas permukaan limas ini adalah jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Jadi kita cari satu-satu. Pertama kita cari luas alas. Jika sudah, kita cari luas segitiga. Segitiga terlebih dahulu mencari tinggi segitiga. Ini menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ini Pythagoras. Nanti bisa dilihat di materi teorema Pythagoras. Kemudian contoh-contoh soal dan pembahasan pada bangun ruang. Yang pertama, untuk bangun kubus.
Kita ambil contoh, misalkan kubus mempunyai panjang sisi 15 cm, ditanya luas permukaan kubus. Kita tulis dulu, diketahui S15 ditanya luas. Di awal kita punya rumus luas adalah 6 kali sisi pangkat 2, karena sisi berupa bangun persegi dan jumlah sisi kubus ada 6. Jadi 15 kali 15 kemudian kalikan 6, sehingga kita ketemu luasnya 1350 cm persegi. Sekarang kita balik. Jika diketahui luas permukaan kubus, ditanya panjang sisi kubus. Luas rumusnya adalah 6 kali S pangkat 2. Kita tulis luasnya 600 sama dengan 6 kali S pangkat 2. Kemudian kita bagi 600, kita bagi 6 dapat 100. S pangkat 2 nya sama dengan 100. S nya adalah akar dari 100, sehingga panjang sisi kubus adalah 10 cm. Berhubungan dengan volume, jadi suatu kubus mempunyai panjang rusuk 6 cm, akan diperpanjang sebesar K kali panjang rusuk semula, sehingga volumenya berubah menjadi 1728 cm3. Yang ditanya adalah nilai K atau perbesarannya. Panjang rusuk semula S-nya 6, volume kubus akhir 1728. Nah, sedangkan rumus volume adalah sisi pangkat 3. Untuk mencari sisi adalah akar pangkat 3 dari 1728. Kita peroleh panjang sisi yang terakhir dengan volume yang terakhir 12. Nah, sisi awal adalah 6. Sisi akhir 12, jadi perpanjangannya atau nilai K-nya adalah 2 kali. Bangun balok. Panjang rusuk satu balok dengan ukuran panjang, lebar, tinggi 25, 12, 8 cm. Ditanya berapakah volume, luas permukaan, dan panjang diagonal balok tersebut. Untuk volume cukup mudah, panjang kali lebar kali tinggi, tinggal kita kalikan 25, 12, 8, sehingga diperoleh volume 2400 cm3. Untuk luas permukaan balok bisa dicari dengan 2 kali luas alas keliling alas kali tinggi, atau 2 kali PL ditambah P kali T ditambah L kali T, sehingga diperoleh luas permukaan 1336 cm persegi. Panjang diagonal balok kita tinggal jumlahkan saja, panjang pangkat 2 tambah lebar pangkat 2 tambah tinggi pangkat 2, kemudian kita akar, hingga 25 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2, diperolehlah 625 144 36, sehingga panjang diagonal balok adalah 805 cm. Karena 805 ini bukan bilangan kuadrat sempurna, sehingga jika diakar akan bentuknya tidak utuh, maka kita biarkan saja, sehingga panjang diagonal balok adalah akar 805 cm. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari mungkin pernah membeli es. Nah, ini ada Pak Maman membeli sebuah balok es, volumenya 10 meter kubik, jadi balok es yang besar. Diketahui panjang balok esnya adalah 2,5 meter, lebarnya 2 meter. Yang ditanya berapa tinggi balok es tersebut. Kita punya persamaan. Yang pertama, volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, sedangkan diketahui volumenya adalah 10 meter kubik. Kita substitusi dari 1 ke 2, sehingga diperoleh V sama dengan 10 meter pangkat 3. Volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 10. Panjangnya kita ketahui 2,5, lebarnya 2 kali tinggi. Tinggi yang akan dicari, jadi biarkan saja variabelnya. 2,5 kali 2 5, kemudian 5 kali T sama dengan 10, T sama dengan 10 dibagi 5. Jadi tinggi balok es tersebut adalah 2 meter. Wah, luar biasa. Ini bisa buat istana es. Soal berikutnya masih berhubungan dengan balok.
Pak Budi membeli balok kayu dari toko. Harganya dihitung dengan satuan volume. 1 meter kubik kayu dihargai 10.000. Jika Pak Budi membeli berukuran 81 meter, berapa harga kayu yang dibeli tersebut? Pertama, volume balok adalah panjang kali lebar tinggi. Panjangnya 8 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter. Sehingga diperoleh volumenya adalah 8 meter kubik. Karena setiap 1 meter kubik harganya 10.000, maka harga kayu balok yang dibeli Pak Budi adalah 8 kali 10.000, sehingga Pak Budi harus membayar 80.000. Soal berikutnya, tersedia kawat panjangnya 2 meter akan dibuat rangka balok. Ukurannya 18 kali 12 kali 9 cm. Pertanyaan adalah sisa dari kawat yang tidak terpakai. Pertama, kita rubah dulu panjang kawat 2 meter menjadi 200 cm. Kemudian untuk mencari rangka balok adalah 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar ditambah 4 kali tinggi. Panjang 18, lebar 12, kemudian tinggi 9. Diperoleh, ini dikali 4 semua ya, kemudian dijumlahkan 72 tambah 48 tambah 36. Jadi total untuk membuat rangka balok adalah 156 cm. Sisa kawat yaitu 200 kita kurangkan dengan 156, jadi 44 cm. Kita beralih ke bangun prisma. Kalian bisa perhatikan gambar. Ini adalah prisma segitiga dengan alasnya ini adalah segitiga siku-siku. Nah, ini alas. Kemudian ini tutup. Nah, ini tutup. Kemudian ini alas. Nah, di sini ini merupakan tinggi. Nah, ini tinggi. Ini tinggi prisma. Jadi untuk mencari volume, nanti kita tinggal hitung luas segitiga alas ini, kemudian kita kalikan dengan tinggi prisma. Sedangkan untuk mencari luas permukaan prisma, karena panjang sisi yang di sini belum ada, nah, ini harus kita cari dulu. Nah, ini kita gunakan rumus Pythagoras. Pertama, kita cek dulu. Jadi ini prisma segitiga ya, alasnya adalah segitiga siku-siku, tinggi prisma 7 cm. Kita dapat karena alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan alas 3, tinggi 4, maka kita hitung sisi miringnya dengan rumus Pythagoras. 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 25 ya. Kita akar, ketemu sisi miring segitiganya adalah 5 cm. Jadi bagian sini adalah 5. Setelah kita peroleh penyelesaian volumenya, luas alas kali tinggi. Alasnya 3, kemudian tingginya 4, tinggi prismanya 7. Jadi luas alas setengah kali 3 kali 4 diperoleh 6. Volume prisma luas alas kali tinggi 6 cm persegi kali 7. Jadi volume prismanya adalah 42 cm pangkat 3. Untuk luas permukaan prisma, karena alasnya berbentuk segitiga, sehingga dapat dihitung dengan tinggi dikalikan welling alas. A1 tambah A2 tambah A3, terus kemudian ditambah 2 kali luas alas. Jadi segitiganya ada 2, bagian atas, kemudian segitiga bagian bawah. Ini adalah 2 kali luas alas. Nah, untuk yang bagian ini, ini kan dari sisi ini. Nah, ini 3, 4, 5. Ini membentuk persegi panjang. Jadi yang satu ini adalah 3 kali 7. Kemudian yang di sini ini adalah 5 kali 7. Nah, untuk yang di sini ini adalah 4 kali 7. Nah, atau karena ini 7-nya sama, bisa kita keluarkan tingginya, kemudian tinggal kita tambahkan aja 3 tambah 5 tambah 4.
Nah, sehingga diperoleh luas segitiganya 6. Ini 6 ya, diperoleh dari perhitungan. Kemudian udah masuk sini, kita kali 2 karena ada alas dan tutup. Kemudian untuk bagian sisi tegaknya, ini sisi tegak ya, sisi tegaknya yang ini 1, ini 2, yang di sini 3. Hingga 7 kali 5 tambah 3 tambah 4. Nah, 12 kali 4, 84 ditambah 12. Jadi luas permukaan prismanya adalah 96 cm kubik. Nah, kita tulis volumenya 42 cm kubik, luas permukaannya 96 cm kubik. Berikutnya, ini kebalikannya. Jadi volumenya sudah ada 200 cm kubik. Yang ditanya tinggi prisma. Tinggi prisma yang mana? Nah, ini tingginya. Nah, tinggi prisma. Yang di bawah ini segitiga, ini sudah ada alas, kemudian tingginya. Jadi udah mudah, kita bisa hitung dari sini adalah luas alas. Nah, ini udah ketemu. Nah, untuk mencari tinggi prisma, volume dibagi luas alas. Karena alas segitiganya 5, tinggi segitiganya 4, ya. Udah ada di sini. Nah, sehingga luas segitiganya setengah kali 5 kali 4. Nah, luas segitiganya 10 cm persegi. Nah, sehingga diperoleh volumenya 200, luas alas 10. Jadi tingginya adalah 200 dibagi 10, tinggi diperoleh 20 cm. Cukup mudah kan? Berikutnya kita beralih ke bangun limas. Nah, ini perhatikan. Lihat, perhatikan sisi ya. Sisinya perhatikan. Kita gunakan warna yang ini. Nah, perhatikan nih. Ini artinya apa? Artinya jika ada tanda seperti ini, panjang sisinya sama. Panjang sisinya sama. Panjang sisinya sama. Jadi jika di sini 7, maka di sini 7, di sini juga 7, di sini juga 7. Nah, ini akan 7 semua. Kemudian tinggi limas sudah ada. Nah, ini kan sudah ada. Jadi tinggi limasnya yang bagian ini. Nah, ini tinggi limas, ini tinggi limas. Nah, ditanya volume. Nah, bentuk alasnya kebetulan di sini adalah persegi. Jadi cukup mudah. Sisinya 7 cm, tinggi limas 9. Volume limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Kita hitung dulu luas alas, sisi kali sisi, diperoleh 49 cm persegi. Kemudian kita masukkan ke rumus volume sepertiga kali 49 kali 9. Nah, untuk sepertiga dan 9 ini bisa kita coret. Jadinya 3. Ini kita coret ya, ini kita coret, nanti dapat 3. Dengan ini habis 49 kali 3 diperoleh 147 cm kubik. Nah, inilah volume limas. Berikutnya kita akan beralih ke luas permukaan limas. Perhatikan sisi alas berupa bangun persegi, dari tandanya ini ya, sama, sisinya 6 cm. Kemudian tinggi limasnya adalah 4 cm. Luas limas. Jadi luas alas ditambah luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 3 ditambah luas segitiga 4. Nah, luas alas 6 kali 6 cukup mudah, 36 cm. Untuk luas sisi tegak ini yang agak panjang caranya, karena kita harus mencari dulu tinggi di sini. Nah, ini harus kita cari dulu. Ini tinggi sisi tegak. Nah, ini tinggi sisi tegaknya. Ini menggunakan rumus Pitagoras. Karena di sini panjangnya 6, berarti kita bagi 2. 3, di sini juga 3. Nah, karena di sini 6, di sini 3, di sini 3. Kita buat dulu menjadi siku-siku. Nah, sehingga kita peroleh di sini adalah 3, 4 dan 3. Nah, nanti di sini ketemu dengan teorema Pitagoras.
Gunakan Pythagoras seperti berikut. Nah, ini sudah dijabarkan. Tinggi ada di sini, alas di sini. Ini kita geser menjadi segitiga siku-siku 3, 4. Dan di sini adalah tinggi segitiga atau tinggi sisi tegak. 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan 25. Sehingga dapat kita peroleh tinggi sisi tegaknya adalah 5 cm. Nah, agar lebih paham tentang rumus 5 segi 4, khususnya luas permukaan, kalian harus mempelajari segitiga dan rumus Pythagoras kembali. Sehingga karena sama ya, ini kan persegi, bangunnya persegi alasnya, jadi kita cukup menghitung satu segitiga, tidak perlu semuanya. Jadi kita cukup hitung 1, kemudian nanti kita kalikan 4. Nah, ini luas segitiga. Luas segitiganya cukup kita hitung 1 aja, baru dikali 4. Setengah kali 6 kali 5. Alasnya 6, tingginya 5. Kita peroleh 15 cm. Karena alasnya persegi sama, jadi semuanya 15. 36 ditambah 15, 15. Sehingga luas 5 segi 4 tersebut adalah 96 cm persegi. Untuk diperhatikan, jika alasnya ini bukan persegi, maka kalian harus mencari satu persatu luas segitiganya, disesuaikan dengan sisi yang mana. Nah, disesuaikan dengan sisi ini. Nah, setiap sisi disesuaikan. Kalau sininya 5, ya nanti 5 kali 5. Kalau sisinya 7, ya 5 kali 7. Tapi minimal sisi yang berhadapan ini pasti sama. Jadi cukup mencari 1, kita kalikan 2. Berikutnya adalah seperti biasa, ini moto kita atau slogan kita, sinale ben pintar, belajarlah agar pandai. Nah, demikian penjelasan tentang bangun ruang sisi datar. Untuk lebih lengkapnya silahkan buka buku paket, baca kembali, dan silahkan ditanyakan jika ada yang belum jelas. Kemudian semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Literatur diambil dari internet, Google, website, blog. Kemudian buku BSI Matematika kelas 8, catatan pribadi. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis literatur yang tidak bisa disebutkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.